Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita memulai ibadah ini dengan berdasarkan pada kasih dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Sang Roh Suci, Allah Tritunggal yang Esa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa beserta dengan kita sekalian. Amin. Kita memujikan Kidung Jemaat nomor 3, ayatnya yang pertama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga trimasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerang. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita, sekaligus mempersiapkan kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa memelihara kami dalam kehidupan hari lepas hari. Kami bersyukur karena kasih-Mu tiada berhenti bagi kami sekalian. Meskipun kami acap kali tidak menghiraukan, tidak menanggapi kasih Bapa dalam kehidupan kami. Sucikanlah kami, layakkanlah kami, ketika kami hari ini bersama melakukan ibadah. Layakkanlah kami menerima firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan memujikan Kidung Jemaat 9, ayat yang pertama. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji nanti. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ibadah kita hari ini terambil dari Kolose pasal 1, ayat 9 sampai yang ke-14. Demikian kesaksian Alkitab. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan
untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada anekdot tentang doa demikian. Jika kehidupan doa kita seperti ambulan, maka kehidupan kita benar-benar dalam situasi gawat darurat. Saya ulangi sekali lagi. Jika kehidupan doa kita seperti ambulans, maka kehidupan kita benar-benar dalam kondisi gawat darurat. Rasul Paulus selalu membuka surat kirimannya dengan ucapan salam dan doa kepada jemaat-jemaat Kristus. Salam dan doa ini lazim saat itu, bahkan saat kita sekarang dalam berkirim surat, baik secara kertas maupun secara elektronik. Tetapi yang lebih penting, Rasul Paulus ingin membagikan berkat Kristus kepada jemaat-jemaat yang Dia kasihi, sekaligus menguatkan jemaat atas pergumulan iman mereka. Rasul Paulus ingin memberikan dukungan dan perhatian bahwa jemaat selalu ada dalam perhatian Rasul Paulus setiap saat. Khususnya dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memuji kehidupan jemaat Kolose yang selalu memberikan dukungan dalam pelayanan orang-orang kudus tentang karya Injil. Yang kedua, Rasul Paulus memohonkan segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga setiap jemaat dapat hidup berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Kehidupan jemaat Kolose mampu memberikan buah yang baik di tengah masyarakat mereka. Di tengah tantangan hidup, jemaat Kolose selalu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, sehingga dikuatkan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sembari terus bersukacita dan mengucap syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menguatkan pengharapan iman jemaat Kolose akan kesempurnaan keselamatan yang terus bekerja di dalam Kristus. Nah, sekarang mari kita teliti kehidupan doa kita. Banyak orang tahu tentang definisi doa. Banyak orang juga tahu, bahkan sering mendengar pengajaran tentang berdoa. Tetapi bagaimana keadaan kehidupan doa kita sebenarnya? Monggo, masing-masing kita jujur meneliti bagaimana kehidupan doa kita. Acap kali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan doa kita diisi oleh banyaknya permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Bahkan tampak seperti tuntutan-tuntutan agar Tuhan mau menuruti keinginan kita, baik yang ini maupun yang itu, yang apa, yang anu, dan banyak lagi yang siang malam kita naikkan. Kita mungkin lupa atau enggan menaikkan syukur kita kepada Allah atau pujian kita kepada Allah, karena saking meluapnya permohonan kita, semakin hari semakin meluap,
daftar permintaan kita yang panjang lebar itu. Padahal karya Allah di setiap saat kehidupan kita adalah karya mujizatnya. Sehingga patutlah kita pertama dan dimulai dalam kehidupan kita setiap hari adalah mengucap syukur dan memuji Tuhan. Yang kedua, kita perlu untuk bukan hanya berdoa bagi kepentingan diri kita sendiri, pergumulan diri kita sendiri, tapi juga berdoa untuk pergumulan orang lain. Kita tidak perlu menjadi egois dengan hanya memikirkan kebutuhan pergumulan kita. Orang-orang di sekitar kita perlu juga kita dukung melalui doa kita sehari-hari. Mari kita belajar untuk mendoakan mereka juga. Seperti hanya Rasul Paulus yang mendoakan jemaat di Kolose, dan juga seperti jemaat Kolose yang juga mendoakan serta mendukung dengan nyata orang-orang kudus dalam pelayanan karya Injil Kristus. Dalam kita mendoakan pergumulan orang lain, di tengah-tengah kita juga memberi perhatian bagi pergumulan orang lain, senyatanya Kristus, Roh Kudus sedang menguatkan kita di tengah pergumulan kita masing-masing. Dengan mendoakan orang lain, kita sedang membangun jaringan kekuatan untuk saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, meskipun tidak tampak. Terlebih lagi, saudara-saudaraku, di tengah pandemi COVID-19 ini yang terjadi di seluruh belahan dunia, kita perlu bahu-membahu untuk mendukung, mengatasi persoalan wabah ini, baik secara ilmu pengetahuan, tapi juga secara iman Kristen. Kita mendoakan para tenaga medis dan juga non-medis yang berjuang di garda depan, mereka yang mengambil resiko untuk tertular. Kita perlu doakan juga orang-orang yang menjadi korban, baik pasien positif corona maupun juga yang telah dipanggil Tuhan berpulang, dan juga keluarganya yang ditinggalkan. Kita juga perlu berdoa bagi pemerintah negara bangsa kita, TNI, Polri, dalam mengatasi persebaran corona ini, bahkan sampai pemerintahan di tingkat bawah, di RT, RW lingkungan kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan bagi kita sekalian semangat untuk beribadah, meskipun kehidupan beribadah kita harus mengalami goncangan yang luar biasa hebat. Dari yang biasanya beribadah di gereja menjadi beribadah di rumah masing-masing. Tetapi tetaplah percaya, tetaplah ikat kesatuan kita belajar itu. Kita belajar dan beribadah itu dengan melakukan doa. Dan yang ketiga, dengan berdoa kita dikuatkan untuk berkarya. Karya Kristus yang telah lebih dulu menebus kita, memberikan dasar supaya kita turut terlibat mewujudkan buah-buah kehidupan yang baik, sehingga hari demi hari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah ibadah ini, mari kita jadikan kehidupan doa kita masing-masing semakin hidup. Ingat, jangan jadikan doa kita hanya sebagai ambulans. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Setelah kita bersama-sama menerima
perenungan firman Tuhan, mari bersama kita mengucap syukur dengan memujikan Kidung Jemaat 293 ayatnya yang pertama. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita tenangkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat, dan nanti kita bersamakan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk cahaya dalam kehidupan kami, supaya kehidupan doa kami semakin hidup. Ajar kami untuk memperhatikan orang lain dan memberikan dukungan juga melalui kehidupan doa kami. Secara khusus kami berdoa untuk wabah corona ini. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah negara bangsa kami, para pemimpin kami, di dalam menata supaya setiap anggota masyarakat terlibat aktif, supaya persebaran virus ini semakin bisa dikendalikan. Semua terlibat bersama-sama dengan kesadaran penuh bahwa kami masing-masing bertanggung jawab, bukan hanya dalam hidup kami, tetapi bertanggung jawab juga atas kehidupan sesama kami. Berkati para medis, tenaga non-medis yang berjuang di garda depan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati para pasien dengan kesembuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, dan juga keluarganya yang ditinggalkan, supaya juga diberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan memberkati kami semua gereja-Mu, yang hari-hari ini harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetap satukan kami, tetap yakinkan kami bahwa kami adalah satu kesatuan di dalam Kristus. Melalui doa kami, melalui ibadah kami yang dengan setia kami kerjakan. Berkatilah Gereja Kristen Jawetan dalam menata kehidupan patunggilan Kang Nyawiji bersama-sama di tengah pandemi corona ini. Secara khusus setiap jemaat-Mu di lingkup Majelis Daerah Madiun. Ya Bapa, kami serahkan persembahan kami. Terimalah apa yang sudah kami himpunkan, sekaligus juga hidup kami kiranya berkenan
bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengakhiri doa syafaat kami dengan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Bangunlah kehidupan doa saudara dengan baik, seperti halnya akar yang kokoh, agar pohon kehidupan saudara juga dapat berbuah yang baik. Mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat 452, ayat yang pertama dan yang kelima. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Dia tak menolaknya. Biar oleh kasih-Mu bersemangat langkahku, Kau pembimbing dan teman hingga akhir yang terang. Mari kita bersama melanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih dan anugerah Tuhan Allah Bapa, sumber segala berkat dan sukacita, di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, memberkati ibu, bapak, saudara, anak-anak sekalian. Roh Kudus-Nya hadir menjadi sahabat bagi kita untuk sungguh-sungguh menghayati panggilan sebagai anak-anak Tuhan dengan mewartakan sukacita dan menjadi pendoa yang setia. Haleluya. Amin.